Gue masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan sesi tanya jawab metabolisme karbohidrat. Untuk pertanyaan yang pertama akan dibawakan oleh Monika Yupawadila. Apa itu metabolisme dan fungsinya bagi tubuh manusia? Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolisme yang berarti perubahan semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme tubuh termasuk tingkatan sel. Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh manusia untuk mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan serta membangun dan memperbaiki jaringan. Fungsi metabolisme melibatkan pembentukan energi katabolisme dan penggunaan energi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel anabolisme. Ini memainkan peran kunci dalam menjaga fungsi tubuh, termasuk pemeliharaan suhu tubuh, pembentukan dan perbaikan sel, serta penyimpanan dan penggunaan energi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Delis. Terdapat dua jenis metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Berikan masing-masing pengertiannya, fungsinya, dan contohnya. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah proses pembongkaran suatu molekul dari yang berukuran kompleks menjadi sederhana. Katabolisme ini bersifat eksergonik atau menghasilkan energi yang berfungsi untuk menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia, contohnya respirasi sel. Dan yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan untuk sintesis suatu molekul dari ukuran molekul sederhana menjadi kompleks yang bersifat energonik atau membutuhkan energi dan berfungsi untuk menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme. Contohnya adalah sintesa protein dan fotosintesis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Monika Ayu Pawadila. Katabolisme ada yang bersifat aerob dan ada yang bersifat anaerob. Apa bedanya dan contohnya masing-masing? Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Proses yang terjadi dalam matriks mitokondria untuk memecah senyawa organik ke anorganik menghasilkan energi dalam jumlah besar, yaitu 36 ATP. Contohnya fotosintesis. Sedangkan respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi anaerob terjadi di bagian sitoplasma yang bertujuan mengurangi senyawa organik. Hasil dari respirasi tanpa oksigen ini adalah sejumlah energi yang lebih kecil, yaitu 2 ATP. Contohnya fermentasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria Nabila. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Jelaskan tahap secara umum respirasi aerob dan anaerob berdasarkan skema berikut, yaitu tahap dalam respirasi aerob terjadi melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama ini memiliki proses yang panjang dan terjadi di dalam sitosol, yaitu tahap glikolisis. Selanjutnya beralih ke proses konversi asam pirufat menjadi asetal koenzim A yang disebut juga dekarboksilasi oksidasi. Yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat akan terjadi sistem pengangkutan elektron atau transport elektron yang terjadi di permukaan membran tilakoid.
Setelah melewati semua tahap, elektron akan bergabung dengan ion hidrogen dan atom oksigen dari udara sehingga menghasilkan molekul air. Sedangkan pada ciri-ciri respirasi anaerob memiliki tahap-tahap, yaitu yang pertama memiliki proses fermentasi alkohol karena sel tidak memiliki akseptor elektron yang berguna untuk memproduksi ATP saat oksigen tidak ada. Proses kedua yaitu proses fermentasi hanya dapat dilakukan saat jamur ragi sudah membuat semua gas CO2. Dan terakhir, proses ini hanya terjadi pada pertumbuhan. Selanjutnya, Tahap pertama dalam proses respirasi baik secara aerob dan anaerob adalah glikolisis. Pertanyaannya, apa itu glikolisis? Dan yang kedua, terjadi di manakah glikolisis? Dan yang ketiga, glikolisis menghasilkan apa saja? Jawabannya pertama, apa itu glikolisis? Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa agar tubuh mendapatkan energi. Dan yang kedua, terjadi di manakah glikolisis? Proses ini terjadi di sitoplasma sel dengan metode oksidasi. Dan yang ketiga, glikolisis menghasilkan apa saja? Pemecahan glukosa di dalam tubuh menjadi pirufat atau laktat ini mendapatkan hasil ATP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Koirunisa. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu glikolisis tahap 1 untuk heksokinase. Next, Mom. Untuk penjelasannya yang pertama, glukosa mengalami fosforilasi atau bisa disebut dengan proses penambahan gugus fosfat ke molekul berasal dari ATP atau satu ATP dikonsumsi. Yang kedua, melibatkan enzim heksokinase, bisa disebut juga dengan sebagai mengkatalis fosforilase. Kemudian yang ketiga, magnesium juga terlibat untuk melindungi muatan negatif dari gugus fosfat ATP. Yang keempat, hasil dari fosforilasi disebut dengan glukosa 6-fosfat atau G6P. Selanjutnya, Bell on mic, Bell. selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu glikolisis tahap 1 ada 4 langkah. Langkah kedua yaitu isomerase fosforylase. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada konversi glukosa strip 6 menjadi fruktosa 6 sampai fosfat. Enzim yang terlibat yaitu melibatkan enzim isomerase fosfoglucose atau singkatannya PI menjadi reaksi isomerasi yang dihasilkan yaitu penyusun kembali ikatan karbon oksigen untuk mengubah cincin beranggotakan 6 menjadi cincin beranggotakan 5. Selanjutnya untuk tahap glikolisis untuk fosfofruktokinase, yaitu ada 4 langkah.
Next. Untuk yang pertama, fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfate B atau FBP. Kemudian yang kedua, molekul kedua ATP menyediakan gugus fosfat yang ditambahkan ke molekul F6P. Melibatkan enzim fosfofruktokinase atau PFK dan magnesium atau Mg. Pertanyaan selanjutnya itu glikolisis tahap 1 ada 4 langkah, yaitu langkah keempat aldolase, perubahan yang terjadi. Next, perubahan yang terjadi yaitu menghasilkan 2 molekul 3 karbon, yaitu A-gliseraldehid 3 fosfat, yaitu langsung di jalur glikolisis. Yang B, dihidroksiaseton fosfat, yaitu enzim isomerase trifosfate mereorganisasi DPHP ke GAP sehingga dapat melanjutkan glikosis. Yang dihasilkan 2 molekul 3 karbon tersebut belum sepenuhnya dikonversi glukosa menjadi pirufat. Reaksi glikolisis tahap 2. Konversi ke pirufat. Reaksi yang mengubah kedua 3 karbon molekul gliseraldehida 3 fosfat GAP menjadi pirufat terdapat 5 langkah. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Melianti. Ini mic-nya Mei kan nggak bisa dihidupin ya, jadi dari sini ya. Untuk yang pertama, perubahan pada glikose tahap perubahan pada gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase atau disingkat dengan GAPDH dapat melibatkan regulasi aktivitas enzim tersebut. Misalnya modifikasi post-translasional atau interaksi dengan molekul lain dapat mengaruhi aktivitas GAPDH pada tingkat genetik. Ekspresi gen GAPDH juga dapat diatur
oleh faktor-faktor seperti regulasi transkripsi. Gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase GAPDH merupakan enzim kunci dalam jalur glikolisis. Beberapa enzim yang terlibat dalam interaksi atau aktivitas bersama dengan GAPDH dalam jalur glikolisis antara lain yang pertama fruktokinase 1 atau disingkat dengan PVK1 bertanggung jawab untuk fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Yang kedua triosa fosfat isomerase atau disingkat dengan TPI merubah dihidroksi asetone fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Yang ketiga fosfogliserat kinase atau disingkat dengan PGK mentransfer gugus fosfat dari 1,3 bisfosfogliserat ke ADP menghasilkan ATP dan 3 fosfogliserat. Yang keempat gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase atau disingkat dengan GAPDH mengoksidasi gliseraldehid 3-fosfat menghasilkan NADH. Yang terakhir, gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase atau disingkat GAPDH mengkatalisis reaksi oksidasi gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Selama proses ini, satu molekul NADH juga dihasilkan sebagai produk samping. NADH ini kemudian dapat digunakan dalam tahap-tahap berikutnya jalur glikolisis untuk menghasilkan energi ATP melalui oksidasi fosforilatif. Selanjutnya masih dibacakan oleh Melianti. Yang kedua, kinase fosfoglisarat. Perubahan yang terjadi pada kinase fosfoglisarat mengubah 3,1 bisfosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Secara bersamaan mengubah ADP menjadi ATP. Yang kedua, enzim yang terlibat dalam aktivitas kinase fosfoglisarat adalah 3 fosfoglisarat kinase atau disingkat dengan PGK. Kinase fosfoglisarat menghasilkan enzim fosfoglisarat kinase atau disingkat dengan PGK dalam proses glikolisis. Selanjutnya dibacakan oleh Ahmad Alfian. Yaitu ada glikolisis tahap 2, ada 5 langkah. Untuk yang mutase fosfogliserat adalah enzim yang berperan dalam jalur glikolisis dan gluconeogenesis. Perubahan yang terjadi pada mutase fosfogliserat adalah perubahan konfigurasi fosfogliserat 3 fosfat menjadi fosfogliserat 2 fosfat melalui reaksi pemindahan gugus fosfat. Hal ini memungkinkan kelanjutan jalur glikolisis atau gluconeogenesis. Enzim yang terlibat dalam mutase fosfogliserat adalah enzim fosfogliserat mutase. Terdapat 2 tipe fosfogliserat mutase, yaitu 3 fosfogliserat mutase yang terlibat dalam jalur glikolisis dan 2 fosfogliserat mutase yang berperan dalam gluconeogenesis. Kedua tipe enzim ini memiliki peran penting dalam mengkatalisis
reaksi pemindahan gugus fosfat antara karbon 2, karbon 3 pada molekul fosfogliserat. Dalam tahap 2 glikolisis, mutase fosfogliserat memainkan perannya dengan mengkatalis konversi 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Hasil dari reaksi ini adalah pembentukan 2 fosfogliserat. Proses ini memungkinkan kelanjutan jalur glikolisis dengan menghasilkan senyawa yang dapat diubah lebih lanjut untuk menghasilkan energi melalui tahap-tahap berikutnya dari jalur glikolisis. Selanjutnya diteruskan oleh Kurtobi. Ya, kita lanjut. Glikolisis tahap 2. Ada 5 langkah. Enolase. Enolase adalah enzim yang terlibat dalam glikolisis khususnya pada tahap kedua. Pada tahap ini, enolase mengkatalisis perubahan fosfoenol pirufat atau PEP menjadi pirufat. Proses ini melibatkan penghilangan air dari molekul menghasilkan gugus glikolat pada fosfoenol pirufat. Hasil reaksi ini kemudian mengarah pada pembentukan pirufat yang dapat digunakan lebih lanjut dari jalur glikolisis untuk menghasilkan energi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Alfian. Yaitu glikolisis perubahan yang terjadi pada pirufat kinasa adalah reaksi fosforilasi substrat di mana gugus fosfat dari fosfonol pirufat dipindahkan ke ADP menghasilkan ATP dan pirufat. Pirufat kinasa adalah enzim yang terlibat dalam tahap terakhir glikolisis.
di mana fosfoneol pirufat atau PEP diubah menjadi pirufat dengan pemindahan gugus fosfat. Proses ini merupakan langkah menghasilkan energi yang penting dalam glikolisis, dan hasilnya adalah pembentukan ATP serta pirufat yang dapat digunakan dalam jalur metabolik lainnya. Seterusnya diteruskan oleh Qurtubi. Jelaskan tahap karboksilasi oksidatif dari gambar asam pirufat, yaitu reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C2 buah, yaitu asetil koenzim A atau asetil KOA. Jadi dapat disimpulkan bahwa dikarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang dapat mengonversi asam pirufat beratom 3C menjadi senyawa baru, yaitu asetil koenzim A dengan 2 atom. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.